Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah penyelenggara workshop berkemajuan terbaik 21 Kecamatan Dasar. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang kedua, tidak lupa salawat serta salam senantiasa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi siang ini senantiasa selalu dapat syafaat dan pertolongannya di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan hari ini tanggal 22 Agustus 2024 kita kembali menyelenggarakan acara workshop di mana harapannya nanti yaitu dalam meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik dan mudah-mudahan akan membawa manfaat untuk diri kita sendiri dan untuk sekolah kita pada umumnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada susunan acara yang akan kita laksanakan pada kesempatan hari ini. Yang pertama yaitu adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh Ibu Tati, dilanjutkan acara ketiga pembacaan salawat aliyah, dilanjutkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Sudin. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Acara yang kelima tutup, dan untuk acara ini yaitu workshop pembelajaran bersama dua pemateri kita pada siang hari ini yang sangat luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk lebih lancarnya kegiatan workshop pada siang hari ini, marilah acara kegiatan workshop ini kita buka dengan pembacaan buku kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin warahmatullahi wabarakatuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Tati, waktu dan tempat disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Untuk acara yang ketiga yaitu pembacaan
sholawat Maria dilanjutkan dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Solihuddin. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menyatukan niat hati dan pikiran kita dan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana zidna ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan. Allahumma ij'alna wa ahlana wa awladana wa dhurriyyatina wa talamidana من أهل العلم والخير وأهل التقى والاستقامة وأهل القرآن، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والضير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والضير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bluetooth masuk ya? Bluetooth. Terima kasih kami sampaikan. Menuju acara yang keempat, yaitu sebelum
di mana kami selaku pembawa acara manakala ada beberapa ataupun sikap dari saudara-saudara pribadi, mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Setelah ini kita akan melanjutkan workshop pembelajaran bersama dua materi kita pada hari ini. Untuk yang pertama nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu Satrio, dan yang kedua insya Allah nanti sudah hadir pemateri kita yaitu Bapak Dedi Widoyo. Dari saya sekian, akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi pertama bersama saya ya, tidak lama, paling 1 jam lebih ya. Ada beberapa materi yang saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah Segugu 1 yang saya hormati, dan para peserta workshop, guru-guru di 4 SD di Gugu 1 yang saya hormati, yang berjumlah berapa? 30 ya, ada 30-an orang ya. Alhamdulillah bisa hadir pada kesempatan kali ini untuk mengikuti kegiatan workshop atau inseminasi. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu ya, tentang materi budaya positif ya. Budaya positif. Ada yang tahu kira-kira budaya positif? Budaya positif ada yang tahu? Bahwa ada yang sudah tahu tentang budaya positif? Bu Tati, apa budaya positif? Tidak ada? Pas, kalau pas saya lanjutkan ya. Iya, terbang ini. Ya. Budayanya terbang. Monggo silakan. Apa yang Anda ketahui tentang budaya positif di sekolah? Kira-kira sekolah membutuhkan yang seperti apa? Sesuatu yang positif. Nilai apa contohnya? Keyakinan dan kebiasaan. Keyakinan dan kebiasaan di sekolah Yang berpihak pada murid. yang berpihak pada murid. Jadi nilai-nilai atau keyakinan yang berpihak pada murid. Pak Sobiri sudah tahu. Belajar dari mana Pak? Oh iya. Oke, ada yang lain? Pak Chandra? Kebiasaan-kebiasaan baik yang harus dilaksanakan atau dibiasakan. Kebiasaan baik yang harus dilaksanakan atau dibiasakan di sekolah. Contohnya apa? Bacaan sholawat. Membaca sholawat. Bagus. Pak Soleh. Ada lagi? Ada lagi? Bersalaman dengan Tegur sapa. bertegur sapa. Ada yang tak nyapa? Kalau ketemu itu Pak. Gimana? Mau curhat ini? Sokeran. Gimana? Ada tempatnya. Bertegur sapa, terus apa lagi? Buang sapa? Pada tempatnya. Pada tempatnya. Oke. Itu saya rasa budaya positif yang ada di sekolah, menyapa ya,
bersama guru maupun dengan siswa. Ya, masa gurunya tidak nyapa? Ya. Ada yang menjawab. Saya selalu kayak sama. Ini baru diangkat PLT kemarin 2 hari juga dari sapa. Tuh repot ini dari PLT. Dari sama-sama siapa? Istrinya atau siapa? Baik Bapak Ibu, luar biasa sekali ya. Jadi refleksi dari Bapak Ibu tentang budaya positif di sekolah. Ya, coba kita buka. Budaya positif di sekolah merupakan suatu kesadaran untuk melakukan sesuatu atas dasar nilai-nilai yang diyakini oleh dirinya sendiri. Jadi setiap siswa, setiap guru itu mempunyai nilai-nilai yang diyakini. Ya, contohnya kita yakin bahwa disiplin itu baik, jujur itu baik, ya, menjaga kebersihan itu baik. Jadi sudah ada dari dalam dirinya sendiri bahwa nilai-nilai itu baik, ya. Berdasarkan nilai-nilai yang diyakini oleh dirinya sendiri, berdasarkan nilai-nilai kebajikan, ya, atau kebaikan universal. Universal itu artinya umum, menyeluruh, tidak memandang ras, bulu apa ya? Bulu roman. Ini kalau bulu-bulu repot ya. Ya, jadi tidak memandang suku, ya, sukunya apapun, kalau sujud pasti dianggap baik, ya kan? Tidak memandang agama, ras, ya, dan seterusnya. Perbedaan-perbedaan itu untuk suatu kebajikan itu nilainya sama. Nah, karena kita di sekolah, kemudian yang disepakati bersama di sekolah, itu ya. Jadi ini poin dari budaya positif. Kita lanjutkan. Yang kedua, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Nah, tadi ada itu kan kegiatan-kegiatan yang positif, ya, menyapa, buang sampah pada tempatnya dan seterusnya. Lanjut ke pertanyaan kedua, apa pentingnya menciptakan suasana positif? Monggo. Ada kondusif, Pak. Gimana? Ada kondusif. Agar kondusif, Pak Supiri, luar biasa. Terus apa lagi? Biar tenang. Iya, tenang. Tenang apa sih itu maksudnya ini? Tenang apa nih? Tercipta suasana yang nyaman. Tercipta suasana ya. Nyaman. Nyaman malu. Ada lagi? Menanamkan nilai kebaikan kepada Murid luar biasa, ya. Kalau kita tidak tanamkan nilai kebaikan ke murid, mau nanamkan apa? Ya, ya. Ya, jadi itu ya. Jadi sangat penting sekali menciptakan suasana yang positif di sekolah. Ya, ini tidak bisa dilakukan sendiri. Harus dilakukan bersama-sama, gotong. Contohnya menjaga kebersihan, ya. Tidak bisa kalau cuma 1-2 orang yang menjaga kebersihan. Semuanya harus terlibat, baik dari siswa maupun dari guru, ya, harus terlibat, ya. Bisa dipahami ya. Jadi tidak bisa dilakukan sendiri. Coba kita buka. Oh
ini ada apa? Bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam. Tadi ada yang ngomong apa? Tanam apa? Padi. Nah ini ada di sini ternyata ya. Kok kita sudah tahu ya? Sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, ya, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Ya. Dengan demikian karakter murid akan tumbuh dengan baik. Ya. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi semangat. Kita sepakat, ya, kembali ke budaya positif. Malas baik tidak? Tidak. Yang baik apa? Rajin, semangat, ya. Kemudian murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Ya, aman dan nyaman itu dibuat oleh siapa? Lingkungan sekolah, oleh kita sendiri. Ya, di sekolah ada siswa, ada guru. Yang membuat lingkungan sekolah menjadi aman dan nyaman ya kita sendiri, siswa dan guru, bukan orang lain. Ya, bisa dipahami ya. Jadi dalam menciptakan lingkungan aman dan nyaman, tekanan itu banyak, ya, yang membuat kita tidak nyaman. Ya, contohnya apa? Tadi tidak saling menyapa. Ternyata tidak saling menyapa juga bisa membuat tekanan. Ya, harusnya guru bisa fokus dalam mengajar, tetapi tidak fokus mengajar. Fokus apa? Oh, tekanan baru. Oh, si anu, si ini, repot ya. Ya. Apalagi dengan murid. Jadi murid di sekolah harus bisa merasakan lingkungan yang aman dan nyaman. Ya. Kembali lagi pertanyaan ketiga. Ini baru pertanyaan ya. Sebagai seorang pendidik, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Monggo. Yang pertama, buat peraturan tertulis dulu. Oke, membuat peraturan tertulis, Pak Chandra, luar biasa. Terus Beri kebebasan, Pak. memberi kebebasan. Bebas itu bagaimana? Kreativitas, Pak. Memberi kebebasan berpikir dan berkreativitas. Memberi kebebasan berpikir dan kreativitas. Oke, terus memberi contoh. Berarti kita harus memberi contoh terlebih dahulu. Ya, muridnya bersih-bersih, gurunya harus bersih. Ayo. Itu baiklah tadi. Ya. Jadi gurunya juga harus memberi tidak membuang sampah sembarangan. Gurunya juga tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya. Datangnya pagi, gurunya harus lebih pagi. Saya rasa sepakat, tapi susah untuk melaksanakan ya. Kalau kita enak aja. Gitu ya, coba kita buka. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri daripada sekolah yang saling mendukung. Jelas, harus saling mendukung. Ya, bapak ibu di sekolah, kepala sekolah dan guru adalah tim. Ya, organisasi tim. Jelas harus berjalan bersama-sama, ya, tidak boleh sendiri-sendiri, ya. Kita organisasi, tidak boleh jalan sendiri,
Ya, tetapkan tujuan yang jelas di sekolah. Tujuannya apa? Nah, nanti kalau sudah tujuannya jelas, sama-sama paham, tinggal pelaksanaannya. Ya, melangkahnya dari ke sana bagaimana? Ya. Jadi kerjasama, tidak bisa, ya, tidak bisa sendiri. Sampai mana tadi? Yang saling mendukung, saling belajar, ya, saling belajar. Ya, saya rasa dulu dengan adanya seperti ini, kegiatan workshop dan seterusnya itu mendukung kita saling belajar. Di sekolah bisa nggak Pak saling belajar? Sangat bisa. Atau bahasanya yang keren, kucing ya. Jadi kepala sekolah bisa memberikan bimbingan, ya, bimbingan. Atau guru senior atau guru yang sudah berpengalaman atau berbagi praktek baik, ya. Saya sudah melaksanakan ini di kelas, bisa berbagi dengan temannya, ya. Saling bekerja sama jelas sehingga tercipta kebiasaan yang baik. Nah, yang diharapkan adalah terciptanya kebiasaan yang baik. Ya, tadi kita sepakat ya, kebiasaan yang baik yang seperti apa? Dari kebiasaan yang baik akan menjadi karakter yang baik. Ya, kalau kebiasaan mungkin belum menjadi karakter. Kebiasaan itu bisa karena faktor tekanan. Tekanan itu nanti ada dua, ya, bisa karena ketakutan, ya, karena hukuman atau karena penghargaan. Ini membentuk kebiasaan. Tapi orang zaman dulu, ya biasa, guru ngaji, mungkin Pak Ustadz ya, kalau ngajar ngaji itu bawa apa ya? Betul karakter. Murid takut, tetapi karakternya terbentuk juga. Lama-lama, ini ada hasilnya kan ya? Itu terbentuk karakter karena dari apa namanya kebiasaan. Ya. Nah sekarang kita lebih apa namanya? Kalau di bahasanya merdeka, ya, tidak boleh dulu bawa tongkat, bawa apalagi lempar paku gitu. Ya. Dan pada akhirnya karakter dari kebiasaan yang baik akan membentuk budaya positif. Jadi kebiasaan itu dibentuk bisa dari tiga, ya, karena ketakutan itu hukuman, ya. Yang kedua karena reward, penghargaan. Saya kalau seperti ini dapat ini. Contohnya anak kecil puasa 1 bulan, nanti kalau sudah selesai 1 bulan saya kasih apa? Saya belikan buat sudah saya taruh. Ini kalau mengharap, ya. Tapi dia bisa membentuk budaya positif, bisa berpuasa Ramadan 1 bulan, ya. Atau yang ketiga itu karena dari keyakinan dirinya sendiri. Ya, ini kalau sudah keyakinan dari diri sendiri itu sudah tidak butuh ditakut-takuti, paham ya? Sudah tidak butuh diberi penghargaan. Saya akan melaksanakan kebiasaan karena keyakinannya saya sendiri. Ya, saya sebagai guru datang pagi bukan karena saya takut kepala sekolah atau bukan karena saya takut ini itu, tetapi itu merupakan bentuk keyakinan saya bahwa saya akan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya untuk siswa. Caranya bagaimana? Satu, dari pagi saya sudah memberikan keteladanan. Paham ya? Jangan lalu ya, jangan tersinggung ya. Kalau kita tegasnya kan, ini kita sharing saja Pak berbagi. Oke? Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Apakah hubungannya antara menciptakan suasana yang positif
dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Apa hubungannya? Monggo Bu Eva, kayaknya tadi tunjukkan monggo. Monggo Mas Dodi, kayaknya pikir begini. Ayo sama-sama. Anak lebih giat dan semangat. Agar lebih giat dan semangat, Pak Solihuddin luar biasa. Ada yang lain? Burida, pas malu loh ini. Ya, dengan adanya suasana yang positif, tentunya ini sangat berpengaruh kepada peserta ini. Di mana harapannya nanti ketika suasana positif ini sudah terbentuk, maka secara otomatis murid akan merasa senang dan juga merasa nyaman belajar begitu. Terima kasih. Oke, luar biasa Pak Supriyono. Ya, dengan terciptanya suasana yang positif, kita menciptakan budaya positif di sekolah. Ya, dimulai dari atas ada disiplin positif. Yang kedua ada motivasi perilaku manusia. Tadi sudah sedikit saya singgung, ya. Ada hukuman, penghargaan, ada nilai yang di. Terus yang seterusnya ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang dibentuk, disepakati bersama di dalam kelas. Nanti kita bahas. Monggo Bu Sofi. Sini depan jawab. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, ya, sandang, makan, papan, iya, kebutuhan dasar, ya. Kalau butuh beras ke Pak Sobi banyak, ya. Kemarin baru panen kan, mulai budaya positif. Jadi tujuannya jelas. Tujuan sekolah untuk menciptakan budaya positif. Budaya itu bisa tercapai kalau punya karakter yang positif. Menciptakan karakter yang positif harus dimulai dari kebiasaan yang positif. Ya, nah, tadi dalam rangka membentuk kebiasaan yang positif tadi ada 6 itu tadi yang harus kita pahami. Salah satunya disiplin positif ini. Ya, kita mulai dari disiplin positif, ya, yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, Bapak Ibu bisa diperhatikan, ya. Jadi maksud daripada disiplin positif ini, ya, anak-anak itu sudah bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan positif berdasarkan nilai-nilai yang dia ini, bukan lagi karena faktor tekanan, takut pada hukuman, ya. Yang kedua bukan lagi karena faktor penghargaan. Ya, di kelas dulu ini, ya, kalau kurikulum kemarin itu K13 anak dikasih, siapa yang bisa jawab, anak dikasih bintang, ya, dikasih apa gitu. Itu kan kemarin kan, ya, kita belajar seperti itu, ya. Nah, di kurikulum merdeka ini meningkat lagi, ya. Nah, ternyata reward itu bukan cara yang baik, ya. Di kurikulum merdeka reward itu bukan cara yang baik untuk menumbuhkan disiplin positif, ya. Kenapa? Karena anak ketika disuruh, nanti saya dapat ini di rumah saja, disuruh pijetin bapaknya 2000 dulu, ya. Karena apa? Disuruh itu karena ada hadiah, reward, penghargaan.
Ya. Jadi bukan karena oh ini orang tua saya yang harus saya hormati, saya patuhi, ya, harus saya rawat dan seterusnya. Ya. Nah, yang diharapkan di disiplin positif ini keyakinannya tadi dulu. Anak mau disuruh karena keyakinan. Oh, saya harus patuh dengan orang tua. Ya, sama guru disuruh mau ikhlas juga karena keyakinan, bukan karena dikasih penghargaan. Coba Bapak Ibu saudara, kira-kira anak melaksanakan itu di tahap yang mana? Yang pertama Bu. Takut dimarahi. Hukuman, apa? Reward, oke. Jawab. Pimik Bu. Jadi takut dihukum. Langsung. Coba pendapatnya Bu Sofi. Nah, anak kita posisi di sekolah itu sekarang melaksanakan kebiasaan positif karena apa? Kalau di sekolah saya Pak, karena terbiasa di kurikulum 13, jadi masih terbiasa yang lewat. Untuk disiplin positif masih belum terlaksana, tapi kami akan berusaha semaksimal mungkin supaya anak didik saya bisa terbiasa untuk disiplin positif. Seperti itu. Oke, luar biasa Bu Sofi. Jadi karena penghargaan ya. Gak apa-apa Bapak Ibu, karena kita masih bertahap ya, bertahap dalam rangka membimbing anak nanti bisa ditingkatkan levelnya ya. Di ada siapa? Gua Pak Sandra. Yang pasti mungkin lebih ke pesan ini Pak. Kalau ya, tadi itu mungkin lebih takut ke hukuman dulu. Hukuman. Awalnya, tahap lah kok enak seperti itu. Iya. Mungkin terbiasa, takut kena hukuman jadi terbiasa budaya positif. Diulangi lagi gue enak. Lah kok enak. Lah boleh aja dong, boleh. Oke. Jadi karena hukuman. Oke. Ya. Nggak masalah ya. Awalnya takut karena hukuman Pak. Nah terbiasa karena enak. Bisa juga sudah. Tidak bersih kan otomatis ditegur sama wali kelasnya. Ayo bersihkan nanti Dihukum kok enak. Apa maksudnya ini? Tolong dijelaskan ya. Iya. Rancu. Dihukum lah kok enak. Ulangi boleh salah Mas. Hukum lah. Terbiasa Keterusan. Terus Positif menjadi karakter. kebablasan. Hukuman. Paling tidak memeras karena saya Pak. Iya. Secara fisik. Iya. Jadi misal ya. Ya. Hukumannya tetap ya. Paling kalau salah apa? Disuruh lari bisa berak lari. Lama-lama seperti itu ya. Awalnya takut gitu. Lari. Tapi karena kebiasaan, berak lari. Iya kan ya? Disuruh push up. Berak push up bisa sudah. Nah, karena ya hukumannya yang diganti berarti. Ya. Kalau levelnya masih hukuman, anak-anak bisa menerapkan tapi masih level hukuman. Ya. Ya mudah-mudahan nanti dengan berjalannya waktu lama-lama bisa membentuk karakter. Walaupun kita mulai dari hukuman, dari ribet, tapi kalau terus dilaksanakan, ya lama-lama bisa menjadi karakter akhirnya apa? Tertanam di dalam dirinya sendiri menjadi suatu keyakinan. Ya, tidak masalah ya. Maksud saya tak enak. Ya. Kita lanjut ya. Saya punya teman jam. Nah ini menurut ini dasar ya Pak.
Ya. Jadi ibu-ibu silakan diresapi ya materi saya ini karena materi ini sangat bermanfaat. Ya. Jiwanya seorang guru itu ada di sini. Ya. Bukan di saat jenengan membuat RPP, modul dan seterusnya, bukan di situ. Itu nomor 2. Ya. Tapi jiwanya seorang guru itu ada di sini. Ya. Jenengan harus paham dulu materi ini. Kalau sudah betul-betul meresap di dalam diri, ya, baru jenengan bisa membentuk karakter dalam diri menjadi seorang guru. Yang mana guru nanti akan jadi teladan dicontoh oleh guru, oleh muridnya. Ya, jadi buat RPP modul dan seterusnya itu nomor 2. Ini dulu, ini jiwanya seorang guru. Jadi materi yang saya sampaikan itu pondasi kita sebagai guru. Ini perlu diajar ya kan? Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ya, dulu kita dijajah, ya, kita nggak bisa apa-apa. Setelah kita merdeka, tentu kita sendiri yang harus membangun bangsa. Bukan lagi orang lain. Ya, dulu kita sekolah susah, ya, tidak bisa sekolah sebagai rakyat. Ya, setelah kita merdeka, kita sendiri yang harus mengajar juga sekolah. Ya, tapi jangan disia-siakan. Setelah merdeka bisa bikin sekolah sendiri, ya, terus kita bermalas-malasan, ya. Ya, kita ulangi. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin diri, ya, yang ada dalam diri. Yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, ya. Yang masih datangnya siang, silakan introspeksi. Saya sendiri yang bisa mengubah diri saya untuk datang lebih pagi, lebih awal. Ya, bukan kepala sekolah lagi. Siswa demikian, bukan guru lagi yang ngatur siswanya untuk datang lebih pagi. Yang diharapkan siswa itu sendiri atau kesadaran sendiri datang lebih pagi. Paham ya? Ya, kita ulangi. Kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi jika itu tidak bisa, ya, tidak dapat, ya, saya sebagai guru tidak bisa datang lebih pagi, maka wajib penguasa lain dalam hal ini di kelas adalah guru. Kalau guru dalam hal ini kepala sekolah, ya, kepala sekolah atasnya ya seperti itu, ya. Wajib penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Jadi kalau bapak ibu oleh atasan diminta disiplin, jangan marah, jangan apa namanya, gundel, ya. Itu harusnya bapak ibu sendiri yang harus memaksa diri sendiri untuk disiplin, bukan orang lain. Paham ya? Tapi karena kita nggak bisa, maka harus menguasa. Ya, tadi siswa, gurunya yang memaksa, guru kepala sekolahnya yang memaksa. Ya, jangan marah. Ya, itu harusnya jenengan sendiri yang harus sadar bahwa saya harus disiplin. Paham ya? Kita sudah ditegur harusnya berterima kasih, malah marah-marah kan repot. Kita ditegur kebaikan malah marah-marah, repot kan? Tidak marah, tapi tidak nyapa. Bisa jadi ekstro deh. Bisa Tak marah, ada nyatolnya.
Ya. Ini menurut Ki Hajar Dewan. Saya menyampaikan ini ilmunya Ki Hajar Dewan. Ya, bukan saya menulis. Untuk mencapai kemerdekaan atau konteks pendidikan kita saat ini, ya, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat, ya. Jadi itu kita sudah dikasih merdeka, maka kita sendiri yang harus bekerja keras. Bayangkan misalnya dulu ya, dulu kita masih dijajah oleh Jepang, oleh Belanda, ya. Yang berkuasa berarti siapa? Belanda. Ya, Belanda berani memaksa kita untuk bekerja keras, misalnya di pabrik gula, ya, suruh rawat tebu, nyakul, panen dan seterusnya, ya. Itu Belanda yang nyuruh kita belum mau bekerja keras itu. Kenapa mau bekerja keras? Takut hukuman. Takut hukuman. Iya kan? Iya kan? Terus sekarang kita sudah merdeka, ya. Apakah kita mau santai-santai? Belanda sudah pergi, sudah tidak ada yang menghukum. Terus kita gimana ya sekarang? Santai-santai lah ya. Kan tidak seperti itu kan? Iya kan? Harusnya kita yang memaksa diri kerja keras, ya, banting tulang, yang nanti hasilnya itu akan kita petik sendiri. Kemarin kita kerja keras, tapi hasilnya dipetik orang lain. Sekarang kita sama kerja keras, tapi hasilnya kita petik sendiri. Paham ya? Di sekolah itu sama, ya. Di sekolah sama. Bayangkan dulu zaman Belanda, rakyat-rakyat Belanda tidak boleh bersekolah, tidak boleh itu dan seterusnya. Walaupun sekolah itu bukan untuk mencerdaskan kita, zaman Belanda itu yang disuruh sekolah itu bukan karena untuk mencerdaskan kita. Mereka hanya apa? Mengajarkan salistum itu. Jadi salistum itu Bapak Ibu, itu warisannya Belanda. Jadi kita hanya disuruh belajar baca, tulis, berhitung. Tujuannya apa? Setelah baca, tulis, berhitung, kamu kerja di situ bantu saya. Paham ya? Jadi itu warisannya Belanda. Nah, harusnya yang kita lakukan sekarang lebih dari itu, bukan salistum lagi. Paham ya? Salistum itu warisannya Belanda. Kita hanya boleh belajar membaca, menulis dan berhitung. Ya, ilmu pengetahuan yang lain tidak diberikan. Ini ya. Nah, ini ada motivasi internal dan eksternal. Di motivasi internal, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, kesadaran diri. Yang eksternal tadi itu sudah berasal dari pihak lain. Oke, kita lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal tadi sudah disampaikan ya. Jadi nilai kebajikan universal tidak memandang suku, ras dan agama. Semua orang mengakui kalau itu baik, maka itu baik. Disiplin baik, maka disiplin itu diakui oleh semua. Bahwa disiplin itu baik. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Ya. Jadi saya rasa di masyarakat sudah banyak nilai-nilai kebajikan universal. Ya, jujur. Kalau Islam itu kita punya apa? Jujur, amanah, Tablik pada Tablik, amanah, titik amanah tablik, tablik ras. orang.
Apa gas? Apa ada gas Pak? Oh, gas. Gas Pak, ada gas. Oh, pilihannya terakhir, gas. Dan itu pasti diakui oleh agama manapun ya, jujur, amanah dan seterusnya pun baik ya, intinya baik. Lanjut ya. Nah ini William Glaser menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki tujuan. Maksudnya bagaimana? Baik perbuatan positif maupun perbuatan negatif itu memiliki tujuan. Ya. Contohnya, saya tidak punya uang, ya. Dengan kegiatan yang positif, contohnya bagaimana? Saya akan bekerja, dagang apa dan seterusnya. Itu kegiatan yang positif. Dengan dagang, tujuannya sama, saya nyari. Yang negatif contohnya mencuri, meminjam pasti baik ya. Masa dikembalikan loh ya? Kalau ada bunganya. Iya nggak bayar. Ya. Jadi yang negatif contohnya mencuri. Sama-sama, kepengen dapat uang. Ya. Jadi setiap tindakan di bawah ini punya tujuan. Kadang tujuannya sama, tapi caranya yang berbeda. Ada yang positif, ada yang negatif. Kemudian ada lagi, ini gosong terus mengemukakan jasad ya. Ya itu saya orang Jawa ya, di Pulau Jawa. Gosok ya, mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan ya. Motivasi intrinsik keyakinannya sendiri. Ya. Apalagi yang sudah tua-tua biasanya kan, aduh ini, ya. Motivasi intrinsik gitu ya. Sudah bukan lagi tekanan dari pihak. Nah, kalau anak-anak masih mungkin kan, wah sholat, iya kan? Dijelir dia, tapi kalau sudah tua intrinsik ya. Seperti saya. Aduh. Nah, kita sudah tua, kita masih muda ya. Tapi kita rajin sholat. Baik, kita lanjutkan. Nah ini contoh kebiasaan yang sudah kita laksanakan ya. Pak Jam bisa kamera di sana Pak. Pasti kita melaksanakan upacara. Disiplin positifnya bagaimana? Apa saja disiplin positifnya? Upacara bendera. Mengingat perjuangan. Mengingat perjuangan Pak. Apalagi? Disiplin waktu. Oh, dari ini upacara bendera, saya harus datang lebih awal, lebih pagi. Ya. Apalagi? Apalagi? Melatih kekompakan. Kekompakan. Upacara harus kompak. Kalau tidak kompak, gimana? Buyar. Ya. Melatih tanggung jawab. Ya. Petugas, peserta sama-sama punya tanggung jawab. Bukan hanya petugas, peserta juga harus bertanggung jawab terhadap kondisivitas kehikmatan dan tanggung jawab pesertanya bicara dengan temannya, ngobrol dan seterusnya. Ya, itu contoh. Apalagi banyak nilai-nilai di upacara. Menghargai, menghormati, ya, dan para pahlawan, ya, dan seterusnya. Katanya olahraga fisik biar jemurnya kuat. Fisik, ya, biar jemurnya kuat, sehat. Jawab olahraga Pak. Iya, itu gitu kan? Coba ya, juang kita itu pakai senjata ya, dan seterusnya lapar ya. Kita merah suruh upacara, kita ngajak.
Ya, ini ada jelas ya. Jadi pagi berjemur, yang fisik kuat itu harus wajib ya. Fisik harus kuat. Apa itu bahasanya? Jiwa yang sehat terdapat apa? Jiwa yang sehat. Di dalam jiwa yang sehat. Tubuh yang kuat. Di dalam, Kalau tidak salah. ya, Di dalam tubuh yang kuat. Tubuh yang sehat. Di dalam jiwa yang kuat. ya. Di dalam tubuh yang Sehat. sehat terdapat jiwa yang Orang gila itu Pak, kan sehat Pak jalan-jalan. Ayo orang gila kan sehat. istilah itu saja lupa ya, karena kita banyak melupakan diri kita sendiri. Ayo. Jiwa anak kuat bro Pak. Oke, kita lanjut kebiasaan yang lain. Ya, tentang pagi. Ini kaitannya tadi ya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang ini setiap hari apa ya? Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu ya. Kita senam basah. Minggu di rumah. Ya. Keren ya. Ini keren. Sekolah ini keren gitu. Memang dibikin keren itu. Keren Pak. Jangan ke situ-situ. Nah ini setiap hari Jumat kita juga melaksanakan yasinan dan sholat. Ya. Ini kalau tahun depan sudah maafin, jadi sudah dapat tikar. Jangan merasa tersindir. Ya, iya ini sementara masih pakai tikar. Ya. Tahun depan latih gitu. Seperti pabrik. Langsung kanit. Ini omnya om. Yang dekat dulu. Jadi mati papinya dia loh. Ada Iya dong, mana dong? Mobil mana remnya dong? Ya, kalau tes Pak. Pak gimana dong? Ganti dulu. Kira-kira nilai apa ini kegiatan yasinan, sholawat? Kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Meningkatkan Keimanan. keimanan kepada Tuhan yang Maha. Tidak ada manusia yang abadi. yang abadi dan yang sang pencipta ya. Insya Allah kalau di Indonesia ya, semua manusianya Tuhan ya. Dan seterusnya ya. Kemudian ini ya, menjaga kebersihan. Dari di sini setiap pagi ini baru kemarin ya. Ya, baru kemarin ya. Tetapi di sini setiap pagi pasti siswa membersihkan lingkungan sekolah. Ya. Saya tidak nyuruh Bapak Ibu, saya tidak pernah nyuruh siswa. Itu sudah otomatis. Yang paling awal apa? Pak Jam kan? Ya, Pak Jam siswa sudah banyak itu, pintu-pintu sudah dibuka. Saya datang, anak-anak sudah bersih-bersih. Nyapu di. Tidak tahu, saya tidak nyuruh. Mungkin yang nyuruh Pak Jam. Paling diintimidasi itu panjang. Cerita panjang. Apa yang tidak nyuruh? Nyuruh panjang. Mungkin ada nyuruh Pak Jam. Jangan nyuruh tolong fotokan ya. Pakai kalau ya. Jadi semua siswa sudah tertanam ya, wajib membersihkan lingkungan sekolah. Ya dulu kita paksa juga ya, buang sampah sembarangan ada hukuman ya, dan seterusnya. Jadi mau Bapak Ibu ya, syaratnya ini, syaratnya cuma satu kok, biar anak itu setiap pagi bisa membersihkan lingkungan sekolah. Syaratnya cuma satu,
ada guru atau guru itu sudah datang lebih awal. Kalau tidak ada gurunya tidak bisa mereka. Ya, tidak bisa. Jadi harus guru datang lebih awal. Baru mereka bisa. Ya, tuh tidak percaya. Ya, betulan tuh. Ya, syaratnya siswa itu lama-lama terlatih membersihkan tanpa harus disuruh. Itu kita ada seminggu 2 minggu, tidak sebulan 2 bulan. Ya, melatih itu berbulan-bulan bahkan bertahun. Ya, jadi siswa sudah tanpa disuruh otomatis datang pegang sapu. Ya ada lah 70% mungkin ya. Ya 30% datang ke KT gitu. Ya. Nah ini yang masih menjadi PR ya. Karena apa? Kembali ke budaya positif tadi. Setiap siswa harus punya kesadaran. Ya. Kebersihan itu tidak diciptakan oleh tukang kebun. Ini hati-hati loh Bapak Ibu. Ya. Mendidik karakter siswa itu harus siswa yang bertanggung jawab, bukan tukang kebun atau penjaga sekolah. Ya. Wah nyaman sekolah ada tukang kebunnya. Nah, tapi kita tidak bisa mendidik siswa. Ya. Beri siswa tanggung jawab. Ya. Agar apa? Mereka nanti akan tumbuh karakter, bisa menjaga kebersihan. Ya, ada nyaman tukang kebunnya, siswanya ya, buang plastik, buang apa sembarangan. Oke, ini disiplin positif. Contoh-contohnya ada 4 tadi ya. Sebenarnya banyak ya di Lamongan 2, insya Allah banyak. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Nah ini ya tadi kita sudah bahas ya, ada motivasi perilaku manusia. Ya ini yang eksternal ada 2 ini, yang internal ada 1. Jadi siswa mau melakukan kebaikan itu harus dibaca dulu. Siswanya itu karena apa? Sebab yang mana? Ya. 1 bisa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, datang telat, datang pagi, takut disuruh push up atau lari oleh guru. Ya, itu masih karena eksternal. Untuk mendapatkan imbalan penghargaan, ya, itu juga masih faktor eksternal. Tadi sudah dibahas. Nah, yang kita harapkan adalah ya untuk menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dia ini. Saya sebagai guru punya keyakinan saya harus jadi teladan. Ya. Saya makan uang negara. Saya harus memberikan pelayanan yang baik kepada siswa. Ya. Tadi bayar kepada negara. Iya, kepada negara dengan cara itu ya. Nah, yang kita harapkan ini ya, di faktor internal ya. Negara bagian Timur Tengah ya. Hukuman, penghargaan, dan restitusi ya. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentu sesuatu harus terjadi. Contohnya apa? Ada pelanggaran, siswa dihukum, biasanya seperti itu ya. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Yang dimaksud hukuman itu tadi ya, konsekuensi itu biasanya penghargaan. Dalam kegiatan ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi.
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi restitusi semua manusia pernah salah, ya. Cuman mau memperbaiki atau tidak, kan itu kan? Ya, anak mungkin kadang tidak jujur, ya. Jujur tidak jujur itu kesalahan kan? Baik apa enggak ya? Nah, cuma ketika tidak jujur sekali dua kali, dia mau memperbaiki atau tidak, gitu ya. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Ya, jadi nanti ada solusi. Dan membentuk murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Saya ini mau jadi seperti apa? Nah, itu kan. Satu, misalnya saya mau jadi orang yang disiplin, mau jadi orang yang jujur, taat pada peraturan dan seterusnya. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini ya restitusi. Ya. Jadi kembali saya agak terburu-buru ya karena dibatasi waktu. Ya, restitusi kalau tidak terburu-buru saya bisa jelaskan dengan lebih detail ya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, ya, namun untuk belajar dari kesalahan. Kembali lagi, setiap manusia punya kesalahan, tinggal mau memperbaiki atau tidak. Restitusi memperbaiki hubungan. Sampean salah ditegur kepala sekolah, harusnya malah memperbaiki hubungan. Oh ya Pak, saya salah. Nah, hubungannya lebih baik. Mohon maaf ya. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Ya, dengan keyakinan internal tadi, ya, bukan lagi menjadi paksa karena berasal dari dirinya sendiri. Restitusi itu menuntun, ya, menuntun dirinya sendiri, bukan lagi orang lain. Ya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Paham ya? Paham aja lah. Guru paham ya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik dan seterusnya sampai kepada restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, jika mungkin di dalam komunitas ya siswa ya, dalam kelompoknya ada kesalahan, itu bukan kemudian malah bukan dibully, ya bisa dibully atau diasingkan dari kelompoknya, ya bukan itu ya. Justru restitusi itu harusnya bisa merangkul. Dia sadar akan kesalahannya, kemudian kita rangkul, ya bisa menjadi satu tim lagi yang solid. Itu namanya restitusi. Orang punya salah malah diasingkan, ya, malah dibully, dibuang, ya, dan seterusnya. Oke. Kemudian keyakinan kelas ini ya. Poin keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu yang dimaksud yang bagaimana Bapak Ibu bisa membuat kesepakatan dengan siswa di dalam kelas, ya. Biasanya di dalam kelas itu tahu-tahu ya si A, ayo kepengen seperti apa kelasnya yang bisa kita taati bersama-sama, catat. Si B ngomong lagi, catat, ya. Paham ya? Jadi semua siswa kita ambil pendapatnya.
Kemudian dicatat. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah. Ya, maksudnya disusun. Kalau ada yang negatif diganti dengan kalimat yang positif. Contohnya, jangan terlambat. Usulannya siswa A, jangan terlambat A. Nah, di sini disusun menjadi kalimat positif, datanglah lebih awal. Maksudnya itu, ya. Kemudian yang keempat, tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Ada yang sama apa enggak, ya, dan seterusnya. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas secara bersama. Jadi harus bareng-bareng, ya. Jangan aku sendiri gurunya, wah ini nggak cocok sih. Soalnya bareng. Setelah keyakinan sekolah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah. Suruh tanda tangan kalau perlu, ya. Kalau perlu. Yang ketujuh, keyakinan sekolah selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas. Biar kalau lupa bisa dibaca kembali. Ya. Kemarin kita sepakat datang lebih awal. Ada siswa A datangnya terlambat dulu. Kita tanya, ayo kembali ke keyakinan kelas. Yang mana yang kamu langgar? Yo, ini. Nah, besok jangan diulangi. Kembali lagi ke keyakinan kelas. Ini contohnya ya. Nah, ini perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Ya. Dilarang membuang sampah sembarangan. Keyakinan kelas menjaga kebersihan. Ini artinya ini masih kalimat negatif, ya. Sementara ini yang kalimat positif. Maksudnya sama. Tidak berbicara pada saat guru menerangkan, mendengarkan saat guru menerangkan. Tidak boleh bermain di dalam kelas, tertib di dalam kelas. Dilarang makan di dalam kelas, makan pada waktu istirahat. Tapi di sini boleh, ya. Tapi kalau tidak boleh, boleh kan? Panitia kasih boleh kan? Boleh. Dilarang berbicara asal, berbicara dengan sopan. Dilarang mencontek, mengerjakan dengan jujur. Tidak boleh keluar kelas tanpa izin guru, meminta izin ketika akan keluar kelas. Tidak boleh memakai seragam selain ketentuan, memakai seragam sesuai ketentuan. Kita lihat. Belum. Ini contoh ketika membentuk keyakinan kelas, ya. Bapak Ibu bisa, ya, berdiskusi, bercurah pendapat dengan siswanya di kelas, membuat tata tertib di kelas, ya. Silakan semua siswa di apa namanya, diminta pendapatnya, ya. Kemudian hasilnya bisa ditempel, ya, bisa ditempel di dinding kelas, ya. Bagaimana Bapak Ibu? Agak panas?
Ya rumah itu. Es breaking lo, pabrik. Es breaking. Es breaking dulu, Pak. Ayo, Pak. Ada yang es breaking? Ayo. Pak Sobirin. Es breaking, Pak. Es breaking. Ayo dah. Es krim merah. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Di sini senang bisa. Di sini senang, di sana senang. Makanya seperti ini tapi. Ini ya. Bisa ya? Bisa. Bisa ya? Oke, kita bareng-bareng. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hati. Di sini. Kalau tangan kirinya jempol, tangan kanannya kelingking. Kalau tangan kirinya kelingking, tangan kanannya jempol. Ya, di sini senang, di sana senang, Senam jari. mana-mana hatiku senang. Ayo. Ya. Bagus ya, Pak Imam memang. 1, 2, 3. Nyanyi. Di sini senang, di mana-mana hatimu senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Mau tepuk tangan. Itu untuk keseimbangan otak kanan dan otak kiri ya. Yang belum bisa berarti belum ditimbang. Silakan latihan di Yang keras, Pak. bola ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ini kebutuhan dasar manusia ya. Ada kebutuhan bertahan hidup ya, kesehatan, rumah dan seterusnya ya. Bertahan hidup, semua manusia ingin bertahan hidup. Yang kedua ada kasih sayang, semua manusia butuh kasih sayang ya. Jangan di rumah malah terus ya. Harus saling memberikan kasih sayang. Yang penting. Kemudian penguasaan ya. Mungkin butuh penguasaan ya. Kemudian ada kebebasan ya. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang tidak mengganggu kebebasan orang lain. Kebebasan nanti sebebas-bebasnya itu tidak dibenarkan juga. Kemudian ada kesenangan ya. Ini kebutuhan dasar manusia. Ketika nanti ada siswa yang melakukan sesuatu ya, baik yang melanggar aturan atau apa dan seterusnya, kembali lagi ke sini. Siswa ini butuh apa sebenarnya? Paham ya? Ini kebutuhan dasar manusia, semua manusia. Ini kembali lagi ke sini, ya. Nah, jadi nanti ketika ada orang salah, ini orang butuh apa sebenarnya? Kembali ke sini. Paham maksudnya ya? Paham. Oh, kebutuhan bertahan hidup, nggak punya uang, pabrik nggak punya uang. Kalau sampai melakukan kesalahan, silakan ada solusi ya. Bang Makar, kan bisa. Ya. Oke, kita lanjutkan. Terus ada 5 posisi kontrol ya. Terus kita sebagai guru setelah paham tadi 5 kebutuhan dasar manusia, ini ada posisi kontrol kita sebagai guru ya. Nah, kita masih di tahap yang mana? Ada penghukum, mungkin kebanyakan kita sebagai penghukum ya. Ada siswa salah, langsung kita hukum. Ada membuat merasa bersalah ya. Sebentar Pak, saya pesankan Pak. Pak. Roma. Ya.
Yang penghubung kalau ada siswa salah, kata-katanya seperti itu, patuhi aturan dan seterusnya. Ya. Membuat merasa bersalah. Ya. Jadi siswa merasa bersalah. Saya kecewa. Nah, jadi orang merasa bersalah. Ada yang memposisikan diri sebagai teman, ya, guru sebagai teman. Ayo lihat, tidak bantuan bapak selama ini, ya, dan seterusnya. Ada yang sebagai pemantau. Kalau pemantau itu sudah mengembalikan kepada aturan kelas, ya. Nah, apa yang sudah kamu lakukan, konsekuensinya apa? Nah, jadi kembali kepada aturan kelas, ya. Itu sebagai pemantau. Kemudian, nah, yang kita harapkan adalah guru itu sebagai manajer, ya. Guru memposisikan diri sebagai manajer, ya. Tujuannya apa? Setelah tadi dibentuk keyakinan kelas bersama-sama di dalam kelas, kalau ada siswa bersalah, kemudian guru mengembalikan lagi kepada keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Ada siswa telah, keyakinan mana yang kalian anggap? Ini, ya. Jadi posisi guru sebagai manajer, ya. Terus yang terakhir ini segitiga restitusi. Sudah materi yang terakhir. Berapa menit, Pak? Lebih sudah. 1 jam lebih. Oh. Ya, ini terakhir. Ini adalah mengkonstruksi siswa yang bersalah atau melakukan pelanggaran. Namanya segitiga restitusi, ya. Mulai dari tahap pertama menstabilkan identitas, kemudian di tahap kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan, ya. Nah, ini tahapnya kita. Satu tadi posisi sebagai manajer, ya. Jadi guru sebagai manajer, kalau ada siswa bersalah bisa menggunakan tahapan segitiga restitusi, ya. Ini tahapan menstabilkan identitas, ya. Halo. Hai. Masih kurang fokus ya. Bentar, 5 menit ya. 5 menit bentar. Menstabilkan identitas, ini kata-katanya, ya. Siswa salah, ya, datang terlambat, berbicara di dalam kelas, dan seterusnya. Ini ketika kita menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi posisi mereka misalnya masih takut, masih marah, masih apa. Nah, harapannya kita itu menenangkan terlebih dahulu. Namanya menstabilkan identitas. Kemudian ada tahap yang kedua, validasi kesalahan. Setelah tenang baru ditanya, ya. Paham ya? Setelah tenang baru ditanya, tadi salahnya apa, dan seterusnya. Ini ada kata-katanya, kalimatnya, contoh kalimat. Keyakinan mana yang kalian langgar, ya. Nah, nanti siswa akan mengakui, ya. Kemudian setelah menanyakan kesalahannya, baru menanyakan keyakinannya, mana yang dilanggar, baiknya bagaimana, ya. Gitu ya. Jadi ini ada tahapan segitiga restitusi, yaitu tujuannya adalah untuk menyadarkan siswa mengenai kesalahannya dan mau memperbaiki tanpa harus satu dengan hukuman atau penghargaan. Paham ya? Sebenarnya ada contohnya.
Baik, Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya ada contoh video ya sertifikat institusi, mungkin ada sekitar 10 menit. Ya. Tapi waktunya sudah siang ya, nanti dengan Pak Didi. Terima kasih Bapak Ibu, bisa dipahami ya. Ini bekalnya Bapak Ibu bisa olah fondasinya Bapak Ibu jadi guru itu ini. Ya, komponen intinya masalah RPP dan seterusnya itu nomor 2 ya, tapi ini jiwanya dulu, jiwanya kita seorang guru yang harus dimiliki. Paham ya? Paham. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.